Oke, selamat siang anak-anak semua. Oke, kali ini kita akan membahas rumus trigonometri yang berhubungan dengan jumlah dan selisih sudut dalam fungsi tan. Jadi nanti yang kita bahas tan A tambah B ataupun tan A kurang B. Nah, bentuk rumus ini sebenarnya diturunkan dari rumus penjamaran sin dengan cos ya. Nah, nanti setelah diturunkan bentuknya dapat seperti ini. Karena tan itu kan sin bagi cos. Oke, jadi untuk penjumlahan tan, maka dia tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Kalau untuk pengurangannya, ini jadi kurang, ini jadi tambah, ini tetap kali. Jadi sudutnya AB AB. Oke, nah kita bisa lihat contoh soalnya seperti ini. Tan dari 165 adalah, nah bentuk soal seperti ini bisa kita jawab. Kita lihat dulu dalam segitiga dalam sudut ini, ternyata bahwa 165 itu bukan istimewa ya. Nah, gimana caranya kita buat 165 ini sedemikian supaya dia memuat sudut istimewa, penjumlahan ataupun pengurangan. Oke, bisa kita buat jadi seperti ini kan bisa. Berarti ini jadi tan 165 itu kan sama itu dengan tan 135 ditambah 30. Bisa kan? Karena 135 kita tahu istimewa, 30 juga istimewa. Nah, kalau sudah seperti ini sudah mudah, tinggal menjabarkan karena kita sudah bisa anggap 135 jadi A, 30-nya jadi B. Berarti sebenarnya kita mencari penjabaran dari tan A tambah B. Maka yang kita kurangkan, maka yang kita pakai rumusnya adalah yang pertama. Maka ini nilainya sama dengan tan A tambah tan B. Rumusnya yang ini berarti tan A tan 135 derajat ditambah tan 30 derajat dibagi 1 kurang, kalau tambah kurang ya, tan 135 derajat dikali tan 30 derajat. Nah, inilah dia penjabaran A tambah B. Nah, sedangkan ini kita sudah bisa langsung dapatkan nilainya. Tan 135 di kuadran kedua, maka nilai tangannya pasti negatif ya. Berarti negatif sama aja nih, 180 kurang 45 ya. Berarti tan 45 berapa? 1 ditambah tan 30 itu sepertiga akar 3, atau bisa kita tulis akar 3 per 3 dibagi 1 dikurang tan 135 tadi negatif 1 dikali akar 3 per 3. Nah, ini kita samakan untuk pembilang 3 kali minus 1 minus 3 tambah akar 3 per 3. Ini kita samakan penyebutnya ya. Nah, kemudian untuk yang di bawah juga kita samakan penyebutnya. Maka pernya nanti di sini dia. Ini per ini jadi tambah, berarti 3 kali 1 3 ditambah akar 3 per 3. Nah, di sini bisa kita coret sama-sama ini 3, ini coret 3, maka hasil akhir kita adalah minus 3 tambah akar 3 per 3 tambah akar 3. Nah, kalau mau dirasionalkan boleh saja rasionalkan. Oke, inilah bentuk untuk tan 165. Oke, kalau mau dirasionalkan tinggal dikali 3 minus akar 3 aja ya. Oke, jadi bentuk untuk tan 165 adalah seperti ini. Oke, kita coba lihat ke contoh berikutnya. Contoh soal yang berikutnya. Ini dia. Oke, nilai dari tan
142 kurang 7 derajat. Oke, begini soalnya. Oke, sebentar. Oke, nomor 2 ya. Oke, ini cara menjawab ini kita tinggal lihat soal ini. Tan 142 derajat ternyata bukan istimewa, 7 derajat juga bukan istimewa. Berarti dari bentuk tan kurang tan, tambah di sini. Tan kali tan di sini, sudutnya sama. Ini kita sudah tahu di rumus pengurangan ini ya. Berarti ini sebenarnya sama aja dengan tan 142 dikurang 7 derajat. Nah, kalau ini dijabarkan nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ternyata ini kita kurangi tan 142 dikurang 7 itu sama dengan 135 ya derajat. Nah, tangan 135 ini berada di kuadran kedua, pasti negatif jawabannya. Negatif ini kan 180 kurang 45 ya, berarti dalam sudut relasi sama aja dengan tan 45. Tan 45 sama dengan 1, maka jawabannya adalah negatif 1. Nah, bisa ya. Oke, kita coba ke soal berikutnya. Oke, soal untuk nomor 3. Nah, bentuk soal ini yang ditanya adalah tan A tambah B. Maka cara menjawabnya sebenarnya hanya menjabarkan rumus ini. Karena kalau tan A tambah B itu sama dengan rumusnya tan A tambah tan B. Kalau dia penjumlahan dijumlahkan di atas, tapi yang di bawah dikurang ya, 1 kurang dikalikan tannya, tan A kali tan B. Oke, sementara di atas sudah diketahui bahwa nilai tan itu sudah ada tan A 2, tinggal masukkan 2 ditambah tan B itu akar 3 dibagi 1 dikurang 2 kali akar 3. Nah, bentuk ini kalau mau dirasionalkan silakan dirasionalkan. Berarti ini sama-sama kita kali penyebutnya ya, bentuk rasionalnya. Berarti ini 1 tambah 2 akar 3, berarti ini juga 1 tambah 2 akar 3. Nah, kita kalikan dalam perkalian dua suku seperti ini, kalikan satu-satu ke dalam yang di atas. Berarti ini jadi 2 kali 1, 2 kali 1 2, 2 kali 2 akar 3, berarti 4 akar 3. Akar 3 kali 1 akar 3, akar 3 kali 2 akar 3, berarti 2 kali 3 jadinya ya, berarti 6 ya, 6 per yang di bawah karena plus minus berarti habis nanti ini 1 kali 1 1, 2 akar 3 kali 2 akar 3, berarti 4 kali 3 12 ya, 4 kali 3 langsung kita buat aja hasilnya sama dengan 12. Nah, maka ini nilainya ini sama dengan berapa ini? 2 tambah 6 itu 8, 4 akar 3 tambah akar 3 berarti 5 akar 3 per yang di bawah 1 kurang 12 berarti negatif 11. Atau kalau nanti di pilihan gak ada seperti ini, berarti minnya kalikan ke atas boleh, berarti min 8 dikurang 5 akar 3 per 11. Nah, seperti inilah untuk nomor 3. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. Oke, mungkin satu soal lagi, mudah-mudahan bisa dipahami. Asal diingat rumus untuk jumlah dan selisih. Ingat, kalau dia penjumlahan maka di atas jumlah, di bawah kurang. Kalau dia pengurangan maka kurangkan yang di atas, jumlahkan yang di bawah ya. Oke, kalau untuk soal seperti ini, nah pertama sekali kita lihat dulu dalam sebuah segitiga ABC, sin A diketahui, sin cos B diketahui, sudutnya A dan B sudut lancip. Nah, kalau dia sudut lancip berarti di kuadran 1 ya, berarti nilai fungsi nanti semuanya positif.
Tapi yang ditanya ini tan C. Nah, ini A, ini B, C yang ditanya. Gimana hubungannya ini? Nah, untuk mengetahui hubungannya, ingat diketahui dia dalam segitiga ABC. Kita tahu dalam segitiga untuk rumus kalau tambah sudutnya ditambahkan, maka jumlah sudut dalam segitiga kan 180 ya. Ya, 180. Oke, kalau misalnya ini kita kurungkan seperti ini C-nya. Ini yang ditanya. Berarti kalau kita cari C itu diperoleh dari 180 dikurang yang ini, ya kan? Oke, dikurang A ditambah B. Nah, karena yang ditanya tan C, berarti kalau ditanya tannya ini, tan C sama juga dengan tannya ini, karena sudut ini dengan ini sama. Berarti sama juga kita mencari tan 180 dikurang A tambah B. Ingat ini sudutnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti gimana? Ini kita tinggal pakai relasi nih. Tan 180 kurang, anggap ini dalam sudut relasi. Kalau dia menggunakan relasi 180, fungsinya tetap. Oke, dia nanti tetap tan berapa? Tan sudutnya. Tapi ingat ini kuadran ke berapa? 180 kurang berarti di bawah 180. Kuadran kedua berarti fungsinya negatif. Berarti tan sudutnya kan yang ini jadinya alfa. Ya kan? Berarti sudut A tambah B kayak gini. Nah, berarti tan C itu adalah negatifnya tan A tambah B. Nah, dari sini kita sudah bisa mulai paham bahwa kita tinggal menjabarkan tan A tambah B, tapi nanti hasil akhirnya negatif ya. Oke. Penjabaran tan A tambah B sudah ada di rumus, hanya saja nanti hubungannya dengan sin yang diketahui ini apa. Berarti kita harus cari tan dari sudut ini, kita cari tan dari sudut ini. Coba kita cari satu-satu. Untuk sudut kita buat satu-satu. Untuk sudut A nanti di sini, untuk sudut B-nya nanti di sini ya. Untuk sudut A-nya dulu berarti yang diketahui sin A. Kalau lah misalnya kita buat ini sudut A-nya di sini. Ini sudut A-nya. Berarti sin A itu depan miring. Berarti ini depannya, yang ini miringnya, ya kan? Berarti depannya 8, ini 17, ini miring. Ini siku-siku ya, dalam segitiga siku-siku. Nah, 8 depan miring. Berarti kita perlu cari samping menggunakan Pitagoras, nanti bisa 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 289 dikurang 64. Berarti 225 ya, 225. Akar dari 225 15. Nanti ini 15 menggunakan Pitagoras ya. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu bahwa tan sudutnya ini tan alfa tan A sama dengan desa depan per samping, berarti 8 per 5 15. Gimana untuk tandanya, positif apa negatif? Karena dia sudut lancip, itu artinya di kuadran 1. Berarti semuanya positif. Berarti ini aman, positif. Untuk sudut B, kalau lah misalnya di sini kita buat B-nya, maka depannya nanti ini miringnya ini, sampingnya ini. Yang diketahui di soal cosnya, ini kan cos itu sami, samping miring. Nah, sampingnya di sini berarti 4, miringnya 5. Berarti menggunakan Pitagoras 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat, 25 dikurang 16, 9. Akar 9 3. Nah, dari sini kita bisa dapatkan juga bahwa nilai tan B sama dengan samping bagi desa depan per samping, berarti 3 per 4, sama juga ya, di sudut lancip berarti kuadran 1, aman. Nah, kalau sudah dapat ini kita tinggal jabarkan ini soal yang ini, berarti tan C itu sama dengan ini, nanti negatifnya penjabaran tan. Ini penjabaran tan, kita jabarkan tan ya, hasilnya nanti dinegatifkan. Tan A tambah tan B itu berarti tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Tan A nya rumusnya tan A tambah tan B per 1 dikurang tan A kali tan B. Nah, seperti ini kan. Nah, nanti negatif hasilnya. Maka ini sama dengan
negatifnya dari sini, tan A itu berapa? 8/15. 8/15 ditambah tan B. Tan B nya 3/4. 3/4 dibagi 1 dikurang 8/15 dikali 3/4. Nah, seperti ini dia. Maka ini sama dengan, kita buat di sampingnya aja ya, sama dengan, nah ini kita lihat dulu apakah ada yang bisa dicoret. Kalau bisa dicoret silahkan coret. Ini 8 dengan 4 ini jadi 2 ya, 3 dengan 15 ini jadi 1, ini jadi 5. Berarti ini jadinya nanti yang di atas dijumlahkan, samakan penyebutnya. Berarti 4 kali 8 32 ditambah berapa ini, 15 kali 3 45 dibagi ini 15 kali 4 berapa, 60 ya, 60 per di bawah ini jadi 1, ini jadi 2 ya, udah dicoret tadi. 2 kali 1 ini dikurang 2 per 5 kali berapa jadinya nih, 5 kali 1 ya, 2/5 ya, 2/5. Nah ini dia. Maka ini sama dengan, ini dijumlahkan berapa ini ya, ini jadinya nanti ini tambah ini 57 ya, 77 ya, 77 per 60 dibagi, ini dijumlahkan 5 kali 1, 5 kurang 2 3, berarti 3/5. Ini dalam pembagian, berarti bisa kita buat jadi perkalian ya, 77 per 60 dikali, balikkan yang di bawah, 5/3. Nah berarti ini sama dengan berapa ini, ada yang bisa coret, ini coret bagi 5, ini 1, ini bagi 5 60, berarti jadi 12, ini 12. Maka jawabannya 77 kali 1 77 per 15 kali 3 36. Maka nilai dari tan C adalah 77 per 36. Itulah untuk menentukan nilai dari tan. Oke, bisa ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan diperhatikan lagi, diulangi lagi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang.